hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang telah Allah beri kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Dan dikabarkan oleh baginda Nabi, kalau ada orang masuk bulan Ramadan keluar kok belum diampuni dosanya oleh Allah, maka sungguh celaka dia. Maka dari itu wahai hamba-hamba terkasih Allah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ternyata dosa kita belum diampuni. Disebut bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan bagi siapa? Bukan bagi orang yang ongkang-ongkang, yang duduk-duduk saja tanpa ada upaya untuk melakukan kebaikan. Akan tapi bulan Ramadan sebagai bulan rahmat, bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan bagi orang yang giat di bulan tersebut, yang menampakkan dalam dirinya ada kerinduan kepada pengampunan Allah, kerinduan kepada kasih sayang Allah, kerinduan kepada pahala dari Allah, kerinduan kepada surga Allah. Maka dari itu mari kita mumpung masih berada di bulan Ramadan, khususnya kita dihadapkan di 10 akhir bulan Ramadan yang baginda Nabi kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan ya syuddu mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, maksudnya lebih semangat lagi di dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah, bahkan dibangunkan keluarganya. Itulah baginda Nabi, imamnya ahli iman, imamnya orang yang beriman bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan. Jangan sampai hanya kita mempercayai atau mengatakan, menyebut dengan lisan kita Ramadan bulan pengampunan, Ramadan bulan pengampunan, tapi kita sendiri tidak rindu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka di kesempatan singkat ini mari kita sambut 10 akhir Ramadan dengan persiapan saat ini. Yang diampuni tentu yang rindu pengampunan. Maka untuk merindu pengampunan Allah adalah menyadari bahwa kita ada dosa dan banyak kesalahan. Mulai kita perhatikan, kita cermati sebab-sebab kita melakukan dosa. Sebab-sebab kita melakukan kemaksiatan, ada syahwat di dalam diri kita, akan tapi syahwat tidak serta-merta begitu saja muncul dalam diri seorang, akan tapi ada sebab syahwat yang dibangkitkan. Maka mari kita di bulan mulia ini, khususnya menjelang 10 akhir Ramadan ini, benar-benar kita serius menghadapi bulan 10 akhir Ramadan dengan persiapan yang semaksimal mungkin. Bersiapkan dengan kesadaran agar diampuni oleh Allah, kesadaran bahwa kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Sehingga nanti di malam-malam 10 akhir Ramadan kita menghadirkan renungan panjang dan terus menerus tanpa henti. Menyadari bahwa kita banyak salah, banyak dosa. Dimulai dari sore mulia ini. Biasakan kita merenungi kesalahan kita. Kalau doa yang dipanjatkan di saat kita bertemu dengan saudara di bulan Ramadan atau menjelang hari raya, kita mengucapkan minal aidina wal faizina, yang maknanya minal aidina, semoga kita menjadi hamba yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizina, yang beruntung dengan pahala berlipat ganda. Seolah-olah memang dua amalan yang sangat penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Minal faizin, beruntung dengan pahala berlipat ganda, karena dia rajin beribadah. Dimulai dari puasanya, ya tarawihnya, ya sedekahnya, dan amalan-amalan baik yang lainnya. Dan alhamdulillah untuk ini kita sudah melakukannya. Bicara puasa, alhamdulillah kita semuanya berpuasa. Tarawih, alhamdulillah berlomba-lomba kita melakukan sholat tarawih. Belum Al-Quran yang kita baca, kemudian sedekah, infak yang kita berikan, itu adalah untuk menjadikan kita minal faizina, orang-orang yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Akan tapi yang kurang dicermati adalah bagaimana kita menjadi minal aidina, orang yang kembali kepada Allah dengan bersih, tanpa dosa, diampuni oleh Allah. Ini sisi yang terlupakan oleh ahli ibadah. Banyak orang menguatkan ibadahnya, banyak amal baiknya, tapi lupa ada sisi yang ia lupakan, yaitu sisi meninggalkan kemaksiatan.
Mari mulai saat ini, detik ini kita serius menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Bukan hanya memperbanyak amal baik yang kita lakukan, akan tapi ayo kita merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian kita menghindari agar kita tidak terjerumus lagi dalam dosa-dosa masa lalu. Dan kemudian yakinilah bahwa Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni hambanya. Dan takutlah hukuman dari Allah. Takutlah siksa dari Allah. Kalau ada orang terlepas dari hukuman di dunia, ketahuilah di akhirat ada perhitungannya lagi. Yang pernah berbuat zalim, siapapun Anda, yang sering meninggalkan sholat, yang pernah kepleset dalam zina, pernah minuman keras, masih makan riba. Siapapun Anda, jangan tengok orang lain, tapi tengok dirimu sendiri. Dosa apa yang selama ini Anda lakukan? Dosa apa yang selama ini kita lakukan? Mulailah dari Anda menyadari Anda membaca riwayat buruk Anda. Membaca riwayat jelek Anda agar muncul satu kesadaran bahwa kita ternyata banyak dosa. Dan setelah seorang menyadari bahwa dirinya banyak dosa, baru setelah itu akan muncul penyesalan di dalam hatinya. Dan kalau ada penyesalan, baru itu disebut tobat. Bukan disebut tobat kalau belum ada penyesalan. Bahkan Nabi menyebutkan at-taubatun nadamatu, yang namanya tobat adalah nyesal. Untuk nyesal ini loh yang penting. Makanya perlu kita hadirkan renungan dalam waktu singkat ini. Ini mukadimah sore ini. Agar nanti malam kita merenungi bahasa mata kita pernah lihat yang haram. Jangan hanya di depan manusia tampak mata kita menghindar dari yang haram. Tapi ternyata kamar kita kunci, keluar dari kocek kita handphone, kita melihat keharaman. Allah Maha tahu. Dan memang istri kita tidak tahu. Suami tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, guru tidak tahu. Tapi Allah Jalla Jalaluhu tidak tidur. Allah melihat itu semuanya. Apakah tidak malu setelah itu kita tampil keluar sebagai seorang yang soleh, seolah-olah ahli surga, yang katanya ahli puasa, katanya ahli tahajud, katanya ahli sedekah, akan tapi dia belum berusaha untuk menghindar dari dosa-dosa yang dimulai dari matanya. Apa yang sudah Anda lihat dalam seminggu ini? Apa yang Anda lihat dalam sehari ini? Hai hamba Allah. Dan sepertinya pintu yang ini harus benar-benar kita rapatkan. Pintu maksiat yang satu ini namanya mata. Melalui pandangan mata, karena saat ini, kalau dahulu mungkin orang berpikir tentang melihat aurat yang membangkitkan syahwat hanya kalau kita mungkin lihat di pasar-pasar atau di kota-kota. Akan tapi hari ini di rumah yang sempit, di pelosok desa pun ternyata sudah bisa melihat aurat yang diumbar melalui kemudahan yang Allah berikan, yaitu media. Maka dari itu ayo kita sadar semuanya. Ingat Allah Tuhanmu melihatmu. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Bagaimana seorang hamba yang mengharap pahala besar di bulan Ramadan, setelah membaca Al-Quran ternyata duduk yang dinikmati adalah gambar-gambar yang tidak pantas. Tidak usah nengok orang lain, akan tapi kita ilmu untuk diri kita sendiri. Kita belum belajar serius. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Belum lagi itu menjadikan sebab kekotoran mental kita, kekotoran hati kita, kekotoran pikiran kita. Sehingga dari tontonan-tontonan yang jelek itulah akan muncul ide-ide melakukan kehinaan, karena itu ada sambung dengan syahwatnya. Bahkan na'udzubillah dan na'udzubillah, yang semula dikatakan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Karena apa? Susah, mustahil bangkit syahwat. Seorang ibu dengan anak, seorang kakak dengan adik, seorang bapak dengan anak perempuan, itu semestinya memang tidak bangkit syahwat. Cuma gara tontonan yang rendah dan hina ini, seorang kakak syahwat dengan adiknya, bahkan mungkin seorang anak syahwat dengan ibunya, atau sebaliknya, na'udzubillah. Karena kehinaan dari pandangan yang kotor ini. Bukankah Allah sudah memerintahkan, kullil mu'minina, katakan kepada orang yang beriman, yang ghuddu min absarihim, agar menjaga matanya. Kita mulai dari sini dulu, wahai hamba Allah. Ayo kita jujur kepada Allah. Dan jadikan itu jihad-jihad Anda yang paling utama hari ini. Tidak harus Anda keluar ke medan laga. Tidak usah Anda teriak-teriak menurun menghentikan kemungkaran di jalan-jalan dulu. Akan tapi kemungkaran yang ada di handphone kita, kemungkaran yang ada di internet kita, itu dulu yang sangat mudah. Jangan sok Anda berteriak, saya ingin menyelesaikan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar dalam diri kita dulu, ayo kita selesaikan. Di dalam urusan syahwat kita sendiri. Sebelum kita suara, sebelum kita keluar, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Sangat pribadi sekali.
Bahkan bisa saja di sebuah masjid yang katanya orang pada khusyuk berzikir, ada seorang mungkin keluar ke kamar mandi atau mungkin atau ke mobil sebentar, ternyata hanya untuk melihat sesuatu yang hina. Permasalahannya apa? Ada candu di saat melihat sesuatu yang tidak baik. Takutlah kepada Allah. Ramadan ini kita harus berubah. Kita harus punya keseriusan di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan kemungkaran yang dimulai dari mata. Kemudian yang lainnya, dosa-dosa yang lain, ayo kita merenungi siapapun dari kita, enggak usah nengok orang lain. Jika Anda termasuk golongan orang yang masih berurusan dengan riba, yang mengayakan Anda adalah Allah. Berusahalah untuk Anda untuk menghindar dari riba, enggak usah nengok orang lain, diri Anda sendiri. Mulailah dari Anda menyadari bahasanya itu tidak baik. Yang mungkin hari ini masih bekerja di tempat yang haram, kerjaannya haram. Kerjaannya haram, dosa yang dilakukan. Mulailah dari sadar, biarpun dia masih dalam kubang kehinaan. Mungkin ada orang yang biasa mabuk, judi. Dia belum bisa meninggalkan mabuk dan judi, akan tapi mulai saat ini menghindari, menyadari bahwasanya itu adalah haram dan dosa. Kalau kita tidak takut, kalau kita tidak mengasah hati semacam ini, berbahaya sekali. Bisa saja seseorang yang katanya ahli ibadah, tampak dia puasa sebelum Ramadan pun sudah banyak puasa, ternyata dia terjebak dalam hutang. Apakah hutang online yang ternyata ribanya luar biasa. Bagaimana orang bisa masuk ke tempat tersebut? Bagaimana bisa masuk sementara sujud rukuknya banyak? Kecuali karena kroposnya iman. Dan hari ini banyak bahkan mungkin orang yang katanya seorang ustadz, seorang pembimbing dan sebagainya, terjerumus karena tidak melatih dirinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan, tidak usah ngoreksi orang lain. Kita sendiri, kami yang berbicara harus belajar ini. Semuanya kita belajar untuk menjauh daripada kehinaan, daripada kemaksiatan. Riba ayo kita hindarkan. Kemudian yang sering meninggalkan sholat, kalau Anda mendengar suara ini, insya Allah Anda setelah ini menjadi ahli sholat. Yang pernah kepleset dalam kehinaan zina, setelah ini akan mulia. Dan hindari sebab-sebab orang terjerumus dalam kehinaan zina. Apapun dosa, ini adalah urusan dengan Allah. Akan tapi ada lagi dosa yang luar biasa, yang jarang kita cermati, yaitu urusan kita dengan sesama manusia. Hai hamba Allah, gimana urusanmu dengan ibundamu dan ayahandamu? Mau masuk surga dengan umrahmu, bolak-balik dengan keluargamu, tapi kau tidak baik dengan bapak ibumu, neraka masuki. Dengan sholatmu yang banyak, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, mungkin sedekah sana, sedekah sini, tapi dengan bapak ibunya tidak baik, neraka. Ada lagi orang bisa baik dengan ibunya, akan tapi bisa saja berbuat baik di sana sini, bersedekah sana sini, akan tapi dia tidak akur, tidak damai dengan saudaranya. Rebutan waris belum beres-beres, tapi tambah dia sering umroh keluarga. Wah, kalau berzikir berderai air mata, seolah-olah memang dia ahli surga yang turun ke bumi. Padahal dia bermusuhan dengan saudara, dia adalah ahli neraka yang berada di dalam masjid. Tidak usah tengok orang lain. Kita hari ini, kita ingin muhasabah untuk diriku sendiri. Lihat, katanya mondar-mandir umrah, mondar-mandir haji, mungkin bangun kebaikan di mana-mana. Akan tapi urusan saudaranya rebutan waris. Bahkan bukan rebutan waris saja sudah nggak benar. Ada orang melakukan ibadah, mungkin dia banyak sedekah sana sini, tapi dia lupa bapak ibunya, lupa saudaranya, lupa keponakannya. Mau kemana hai hamba Allah? Bukankah disebut oleh baginda Nabi, sedekahmu yang kau berikan kepada kerabatmu punya pahala berlipat-lipat, pahala sedekah dan juga pahala untuk sambung silaturahmi. Tapi ada orang tertipu, dia lebih menikmati, saya harus mengulang-ulang umrah saya, mengulang-ulang haji saya, tapi lupa bahasanya bibinya sakit, tidak dihormati, tidak ditolong. Ponakannya tidak sekolah, tidak diperhatikan. Bahkan mungkin orang tuanya tidak pernah diperhatikan. Mau kemana? Itulah orang-orang tertipu. Maka agar kita tidak tertipu nanti insya Allah. Mulai detik ini kita menghadirkan renungan sepanjang malam bulan Ramadan. Dan itu akan kami hadirkan dalam silsilah i'tikaf nanti. Yang jelas kita mulai hari ini. Kemudian ada lagi orang yang tak baik dengan ibundanya, ayahandanya, saudaranya. Akan tapi ternyata dia tidak baik dengan istrinya. Hati-hati, neraka juga. Tidak baik dengan suaminya, neraka juga. Makanya kita belum menghadirkan renungan yang panjang, sempurna, lengkap renungan kita. Agar kita sampai kepada kesadaran bahwa itu semua menjadi sebab aku masuk neraka kalau tidak aku benahi.
Kemudian setelah itu kita masuk wilayah at-taubah. Baru setelah itu boleh, baru setelah itu sah kita masuk wilayah taubat. Orang bertobat tidak didasari dengan penyesalan. Apa arti sebuah tobat? Orang yang bertobat, yang tidak pernah menyesal, maka mana mungkin tobat? Dari seperti inilah kita memulai. Dan ingat, jangan ragu dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Segede apapun dosa kita, anggap saja lengkap dosanya, paket lengkap. Di saat ada orang ngomong riba, dia main riba. Di saat bicara mabuk, dia pernah mabuk. Di saat dia judi, semuanya dilakukan. Tapi ketahuilah, kalau seorang hamba segera menyesal, menghentikan dari kemaksiatannya, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Bahkan ada lagi mungkin orang yang dia berusaha dengan hartanya berbuat baik sana sini. Kalau lihat santunan fakir miskin, dia yang paling semangat membantu. Pembangunan musola dia membangun, pembangunan madrasah dia membangun. Apalagi? Akan tapi ternyata bisnisnya yang haram tidak ia benahi, tertipu juga dia. Bisnisnya belum dibenahi, rizkinya belum bersih. Ketahuilah, orang yang belum memperhatikan urusan bisnisnya, di saat dia berbuat baik, khawatir dia bukan karena Allah, hanya pengen disanjung oleh manusia bahwasanya dia adalah orang dermawan. Karena apa? Membersihkan hartanya lebih wajib daripada ia harus bersedekah. Di rumah kita harus benahi semuanya. Kita perlu menghadirkan renungan. Bukan hanya sekedar kita ibadah-ibadah, ternyata seperti digambarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Kashf wa Tabbin, banyak orang melakukan kebaikan tapi tidak menghadirkan renungan. Ternyata sambil melakukan kebaikan dia melakukan dosa, dan ternyata kebaikannya tidak bisa menghapus dosanya. Dosanya lebih gede lagi. Ialah orang tertipu, orang maghrur, orang tertipu dengan kebaikan yang dilakukan. Maka dari itu ayo kita hadirkan renungan. Kemudian siapa lagi masih banyak. Mungkin karyawan di rumah kita, ada orang itu memang gayanya itu suka nunda-nunda bayar gaji pegawai. Itu model memang. Memang ada ciri-ciri orang masuk neraka dengan macam-macam model. Padahal uang itu ada. Tinggal kenapa memberikan gaji kepada karyawan tepat waktu kalau susah. Kalau tidak menunda bukan dia lagi. Alasannya macam-macam, memang penyakit dia. Kalau menunda sementara uang ada adalah haram. Karena Nabi menyebutkan sebelum keringat kering. Makna keringat kering itu sesuai dengan kesepakatan. Kecuali memang belum ada dan sebagainya sudah berusaha. Ini ada orang-orang semacam itu. Zalim. Ada lagi orang bayar utang. Bayar utang itu Masya Allah susahnya setengah mati, padahal bukan tidak ada uang. Sudah begitu dia rajin beribadah haji sekalipun tidak diterima hajinya kalau dia punya utang dan dia zalim di saat punya utang. Nah, makanya jangan sampai haji ngutang ya. Enggak usah maksain Anda umroh ngutang-ngutang. Enggak usah Anda maksain haji pakai ngutang. Enggak usah, selagi belum punya duit enggak wajib, selesai. Jangan sampai haji pulang namanya haji ngutang, di jidatnya utang. Karena apa? Bahayanya setelah itu. Karena apa? Apalagi pakai label agama. Haji pakai uang ngutang. Setelah pulang, Pak Haji ngutang. Kalau orang bangun rumah ngutang, mungkin rumahnya bisa dijual. Tapi haji ngutang malu. Karena malu, dia haji pengurus masjid. Duit masjid diambil untuk bayar utangnya. Bahaya itu. Makanya jangan memaksakan ibadah dengan semacam itu. Kalau tidak punya duit, tidak wajib. Ibadah karena Allah. Ibadah karena Allah, dan ini kita perlu merenung terus tanpa henti. Kemudian setelah itu ketahuilah, harus kita sampai kepada sadaran bahwasanya itu sebab aku masuk neraka nanti kalau aku tidak tobat. Di malam yang sunyi kita menghadap kepada Allah, didahului dengan solat-solat yang kita tegakkan, membaca Al-Quran, kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Dan sungguh at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ada lagi yang tersisa, mungkin Anda adalah orang yang sekarang menjadi orang kaya. Cuman dulu waktu Anda mencari kekayaan salah caranya. Tobatnya ada seperti Anda dulu melakukan cara yang haram, maka perbanyaklah Anda melakukan kebaikan. Segera berbenah, bisnisnya dibenahi. Ada lagi satu lagi orang yang mencari tahta tapi dengan cara yang haram. Mencari tahta dengan cara yang haram. Na'udzubillah.
ingin mendapatkan tahta dengan cara yang haram. Akan tapi kami sampaikan kepada siapapun yang mendapatkan tahta dengan cara yang tidak benar, maka ketahuilah Anda pun tidak harus masuk neraka. Masuklah surga dengan tobat. Maka berjanjilah dengan tahta Anda untuk membangun kemanusiaan, untuk membangun kebaikan, untuk menghentikan kemungkaran. Tobatnya seperti itu. Jangan gara-gara mau jadi DPR atau bupati dan sebagainya, caranya dengan cara yang haram, ternyata setelah jadi melanjutkan keharamannya dulu. Berbuat zalim kepada umat, tidak seperti itu. Maka dari itu yang perlu sekarang ini adalah merenungi diri Anda. Kita tidak tahu Anda sebagai apa. Bisa saja seorang pembantu di rumah tangga ternyata korupsi. Sayur harga 750 bilang 1000 kepada bos. Itu kalau jadi Pak DPR, kalau jadi pejabat juga bakal korupsi dia. Sama. Kalau jadi pedagang besar bakal dia sering nipu orang. Permasalahan mental. Makanya tidak perlu Anda bicara tentang pejabat korupsi. Pengurus masjid pun ternyata ngambil duit masjid juga ada. Pembantu korupsi juga ada. Pengurus pondok juga ada yang korupsi. Permasalahan mental. Permasalahannya adalah hati yang kotor, tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami sampaikan tidak perlu Anda nengok orang lain. Tengok diri Anda sendiri. Semakin Anda menyadari kesalahan Anda, semakin istimewa. Yang repotkan orang tidak merasa dirinya bersalah. Orang bersalah. Ini orang salah besar itu kalau orang sudah bersalah tapi tidak merasa bersalah itu kan repot. Orang begitu. Maka sekarang merenunglah Anda semuanya. Merenungi diri Anda tentang kesalahan. Tentang dosa-dosa hingga sampai menitikkan air mata. Kemudian tengadahkanlah tanganmu. Mohonlah ampun kepada Allah. Dan kalau sudah Anda mohon ampun, ketahuilah Allah Maha Pengampun. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Kalau orang bertobat dengan serius, maka Allah akan mengampuni. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Biarpun katanya orang semula dalam kubang kehinaan, mungkin dia pemabuk, mungkin dia berjudi, mungkin. Akan tapi setelah itu dia menyadari kesalahannya, kemudian memohon ampun kepada Allah. Mungkin dia pejabat jahat. Mungkin pejabat jahat. Mungkin dia pejabat yang sering korup. Mungkin pejabat yang zalim kepada rakyat. Ternyata mendengar suara ini, lalu dia menyadari, lalu bertobat kembali kepada Allah. Dan berusaha menghentikan dari kejahatannya. Lalu berbalik menjadi berbuat baik kepada umat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Hei para pejabat, dengar sebelum nyawamu dicabut, ayo kembali kepada Allah. Hei orang kaya yang mencari rezeki dengan haram sebelum kau mati, ayo kita baik-baik berdamai dengan Allah. Tobat. Sungguh Allah Maha Kasih. Jangan menunda. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan tiba. Jangan menunda esok hari. Alangkah indahnya kalau hari ini kita kompak, kita tobat massal, kita berusaha untuk merenungi diri kita masing-masing. Dan sungguh kita dengan Allah yang Maha Kasih begitu mudahnya dan begitu indahnya. Kalau sudah kita bertobat kepada Allah, yang katanya kita orang dosa semula, pendosa yang dikatakan pendosa jauh dari Allah, pendosa jauh dari rahmat Allah. Akan tapi setelah seorang hamba itu bertobat dengan serius, ternyata berpindah dari wilayah yang jauh dari Allah menjadi masuk wilayah yang luar biasa dahsyat, wilayah mahbubiyah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka siapapun kita, ayo wahai pendosa, wahai pelaku dosa, wahai pemakan riba, wahai penjudi, wahai pemabuk, wahai orang yang pernah kepleset dalam zina, Tuhanmu Allah menantimu. Tuhanmu Allah Maha Pengampun, telah menyiapkan pengampunan untukmu khususnya di bulan Ramadan ini. Maka dari itu jangan menunda esok hari. Ayo semuanya kembali kepada Allah. Dan kemudian setelah itu, ketahuilah bahwa orang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Indahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan menunda esok hari. Semuanya serius. Bismillah. Semuanya serius. Kita pikirkan semuanya, renungi. Dan insya Allah rincian renungan yang mukaddimahnya kami sampaikan malam ini adalah akan kami hadiri di sepanjang silsilah 10 malam di malam iktikaf nanti. Renungan kita mencoba kita lacak satu demi satu. Dimulai urusan kita dengan Allah, urusan dengan baginda Nabi, urusan dengan orang tua, urusan dengan saudara,
Urusan dengan anak, di mana anakmu sekolah yang katanya kamu pengen masuk surga, tapi kenapa anakmu kau masuk ke neraka? Dia akan menyeretmu ke neraka, wahai orang tua. Kemudian apa lagi? Dengan pembantu di rumah kita, dengan tetangga kita, dengan pembeli yang pelanggan kita, kenapa dia orang polos, beli kita bohongi. Kemudian urusan dengan manusia yang banyak, kita cermati satu demi satu. Baru itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang akan dapatkan surga, sebab orang bertakwa cirinya bukan saja orang yang beribadah. Kan disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga yang telah disiapkan hanya untuk orang-orang bertakwa. Bergegaslah menuju pengampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Dan puasa kita juga untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Dan ternyata ciri orang bertakwa bukan saja orang yang banyak sujudnya, banyak rukuknya, akan tapi termasuk di antaranya disebut dalam ayat Al-Quran, setelah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi. Jadi kalau kita lihat alladzi fi kunna bis-sarra'i wad-dharra'i, yang bersedekah dalam keadaan kaya, dalam keadaan sempit rizkinya pun berusaha untuk bisa bersedekah. Kemudian setelah itu menahan amarah, tidak menjadi dendam. Kemudian setelah itu adalah Allah sebutkan orang-orang bertakwa ahli surga adalah ternyata kelas kita yang banyak salah dengan mata kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ternyata termasuk golongan orang bertakwa adalah mereka yang pernah melakukan kekejian, orang yang punya dosa tapi segera ingat Allah dan meyakini bahwasanya mengampuni hanya Allah, lalu memohon ampun kepada Allah. Dan saat inilah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang masuk wilayah muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah gambaran renungan yang akan kita hadirkan. Anda sekarang buat catatan masing-masing. Anda merenungi lengkap, jangan disisakan. Sepahit apapun. Dengan saudaramu, kenapa kau rebut waris saudaramu? Dengan pembantumu. Kenapa kok selalu ngangkat suara ngomong sama suami? Padahal kalau ngomong sama orang bisa lemah lembut, tapi giliran sama suami kenapa harus nadanya tinggi? Kenapa kok menjadi kesel? Kenapa dengan istri juga demikian dan seterusnya? Ayo kita renungi. Kalau tidak merenung tidak akan mampu, tidak akan bisa tobat. Tobat itu kan begini, tobat itu syaratnya harus ada penyesalan. Yang tidak menyesal tidak akan disebut sebagai tobat. Orang menyesal itu karena sadar bahwasanya dosanya itu membahayakannya. Dan orang sadar berangkat dari merenung, maka mulai dari merenung dulu dong. Merenungi, memikirkan. Jangan tertipu dengan ibadahmu. Jangan sampai ibadah yang dilakukan menjadikan orang malah kurang ajar kepada tetangga. Merasa dia ahli tahajud. Ada disebutkan pada zaman baginda Nabi orang yang tertipu. Namra'atan tentang seorang perempuan yang tudkaru bi kathratis sholati wassiyami. Tentang seorang perempuan yang disebut dia katanya rajin sholat, rajin puasa. Hei yang rajin sholat, hei yang rajin puasa, dengar ini. Ada perempuan disebutkan di depan Nabi kalau dia rajin sholat, rajin puasa. Oh, mengagumkan. Akan tapi ternyata ada berita lanjutannya. Hanya saja dia itu suka nyakiti tetangga. Disebutkan nyakiti tetangga kalau ngomong celekit. Bu, nggak sholat, astagfirullah. Sudah tua nggak sholat, celekit. Padahal ngomong sholat, celekit. Ngomong nggak enak, celekit. Nabi mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia ahli neraka. Dia ahli neraka, subhanallah. Padahal dia ahli ibadah. Maka banyak orang tertipu dengan ibadahnya. Punya hafalan Quran, ternyata sombong dengan Al-Qurannya. Gara-gara dia hafal Quran jadi makmum, gak mau dia. Merasa dia paling baik. Padahal dia ahli Quran, dia hafal tok dia. Gak ngerti ilmu halal haramnya. Nah ini musibah juga. Ada lagi orang yang merasa alim dengan fikihnya, menganggap orang bahlul semuanya. Enggak mau juga dia jadi makmum. Sombong semuanya. Ahli neraka pada akhirnya. Kan Nabi menyebutkan layatul jannata. Man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekelumit daripada kesombongan. Mencicipi neraka maka pada akhirnya nanti. Maka dari itu ayo kita semuanya berbenah, tolong. Semuanya memikirkan dirinya, jangan nengok orang lain. Jangan nengok, oh suamiku tuh cocok, suamiku tuh. Istriku, bukan dirimu. Gak usah nengok siapa-siapa pun. Kalau sudah Anda mulai menengok orang lain, Anda tidak akan bisa tobat.
Kalau Anda hanya melihat kesalahan orang di kiri kanan Anda tidak akan tobat sesungguhnya. Karena Anda sibuk mencari aibnya orang, ia tidak akan bisa melihat aibnya sendiri. Sibuk melihat kekurangan orang, dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Anda sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang saudara, Anda sebagai seorang atasan, Anda sebagai seorang bawahan, dan seterusnya. Anda renungi diri Anda sendiri, insya Allah.